Kamu orang semua tidak pernah ditakdirkan untuk jadi orang miskin. Jangan percaya banyak orang bilang seperti, kamu orang kalau tidak lahir di keluarga yang kaya, maka tidak akan jadi orang kaya. Nanti banyak macam yang mereka bilang bahwa kalau untuk menjadi orang kaya mesti ada koneksi lah, mesti ada modal lah. Kamu orang sih nggak usah dengar itu. Kebanyakan dari beta punya pengalaman juga, seringkali itu beta membuat konten edukasi seperti ini. Banyak netizen di kolom komentar itu mereka banding-bandingkan beta dengan materi lah. Mereka tatawa beta, mereka kata-kata beta. Sebetulnya, beta yang akan tertawa dong. Karena apa? Beta juga kenal dong secara personal. Bahkan ada di kolom komentar juga itu, ada orang yang beda. Ada orang yang berpikir smart. Mereka itu berikan saran kepada beta bahwa edukasi para anak ini bagus supaya dong mata tak buka. Karena mereka ini tidak becus sebagai anak-anak muda yang bisa membanggakan daerahnya. Karena anak-anak muda ini dikasih materi, dikasih uang pun sama orang tuanya, tidak ada semangat juangnya. Beta yang beta suka dari beta pun hidup ini adalah beta dikasih hidup yang seru. Gimana beta mulai dari nol, beta diberikan ajaran yang keras dari beta pun orang tua. Kalau misalnya beta dilahirkan di orang tua yang kaya, mungkin beta yang ada di sini, beta tidak seperti ini. Mungkin beta bicara dengan kamu orang di depan kamera ini tidak ada di sini. Kebanyakan anak orang kaya, itu pecundang. Tidak jadi apa-apa, uangnya banyak memang, tapi tidak jadi apa-apa. Dan akhir dari generasi selanjutnya, anaknya dia, uang bapaknya pun sudah habis. Di sini beta membuka kamu orang pun mata. Kamu orang itu tidak dilahirkan untuk jadi orang miskin. Dong bilang kamu tuh harus menderita, dong bilang kamu harus tabung uang, uang itu langka. Dong bilang mimpi jangan ketinggian, mimpi jangan tinggi-tinggi. Di keluar kamu juga bilang seperti ini, mimpi jangan tinggi, realistis. Kamu tuh harus jadi PNS supaya dapat gaji, dapat tunjangan. Katong selalu diajarkan untuk tukar kebebasan katong untuk gaji semata. Tapi di sini kita mau bilang per kamu orang, bahwa itu yang semua yang kamu orang sudah dengar tadi. Kamu orang dilahirin dalam penjara kebohongan. Kamu orang dilahirin dalam penjara finansial. Dari kamu orang bernapas saja, kamu sudah mewariskan utang yang bahkan kamu tidak pernah minta. Kamu orang tidak sadar bahwa uang itu, mereka di sana print, cetak uang, bahkan mereka cuma input angka. Sedangkan kamu orang yang kerja mati-matian dengan darah untuk cuma dapat gaji, ini adalah sistem yang rusak. Sistem di mana semakin kamu orang kerja, itu semakin kamu orang tambah miskin. Mari kita kasih gambaran per kamu orang. Waktu beta kecil, beta lihat beta orang tua itu berkelahi. Beta lihat beta orang tua itu saling cekcok. Itu beta telusuri dari ujung sampai ujung itu kenapa? Ternyata waktu beta cari tahu, itu ternyata tentang uang, UUD, ujung-ujung duit. Beta yakin dari permasalahan ini semua orang pun merasakan itu. Dan waktu itu beta berpikir bahwa ini ada apa? Ini ada yang salah. Kenapa uang seperti ini? Kenapa uang ini sebagai masalah? Beta lihat juga bahwa orang kaya, itu beta lihat dong sangat mudah dalam mendapatkan uang. Dong bisa beli mobil, dong bisa beli apa yang dong suka. Di situ beta ada lihat yang sesuatu yang salah. Kenapa? Ini ada apa dengan uang ini? Dan dari situ beta berpikir bahwa beta ini harus berubah. Beta ini harus bagaimana untuk beta bisa mendapatkan uang. Dengan cara sesuatu yang katong harus mengakali sistemnya. Katong sih bisa cuma kerja keras. Kerja keras pun orang yang kerja di bangunan juga bisa kerja keras lebih daripada katong. Orang yang kerja di pembangunan besar-besar juga dong lebih kerja keras daripada katong. Cuma kalau sistemnya kalau katong akali, katong bisa lakukan yang terbaik, konsisten, katong bisa dapat uang dengan mudah. Tapi satu yang beta tahu, ketidakadilan ini sudah dirancang dengan secara sistematif dan masif. Mereka cuci otak kamu orang dari kamu orang masih masa kecil, suruh nabung, suruh percaya sama uang kertasnya, belajar perekonomiannya, itu semua sudah dirancangkan dari semua yang beta bicara ini. Kenapa beta punya cara berpikir seperti ini? Coba kamu orang dengarkan beta. Pada zaman dahulu, raja-raja itu tidak percaya pada uang kertas. Mereka lebih percaya pada emas. Dulu sebelum ada ATM, rekening bank, atau uang kertas, emas itu adalah segalanya. Raja-raja besar di dunia seperti Raja Croesus dari Lydia, sekitar 560 sebelum Masehi, dikenal sebagai salah satu orang yang mencetak koin emas sebagai alat tukar resmi. Di Mesir kuno, Firaun tidak memakai uang kertas. Mereka bayar pasukan, membeli barang, bahkan tukar perjanjian politik memakai emas. Kenapa emas? Karena emas itu langka, tidak mudah rusak, tidak ada istilah uang palsu, karena semua emas itu semuanya murni. Tapi,
Semuanya berubah ketika kekuatan kepercayaan berpindah. Pada awal abad ke-20, dunia perlahan meninggalkan standar emas dan mencetak uang kertas fiat money yang nilainya hanya berdasarkan kepercayaan kepada pemerintah. Pertama, sekarang kalau katong pegang uang kertas, katong percaya kalau itu 100.000. Uang kertas bisa dicetak dengan semaunya. Tapi kalau emas, tidak bisa dicetak. Itu harus ditambang dan dicari. Makanya pada zaman dahulu itu, raja-raja itu rela berperang untuk mendapatkan tambang emasnya. Dan hari ini, katong berperang melawan inflasi, utang negara, dan percetakan uang tak terbatas. Disinilah menurut beta, perbudakan itu dimulai. Bukan zaman dulu. Dulu mereka itu dapat upah yang fair. Gajinya emas, ya emas. Tapi sekarang, katong kerja, mati-matian, dapat gaji UMR, itu ditransfer, malahan diketik, cuma angka. Tidak seperti dulu yang katong harus tambang emas.